Di lain tempat, Long King melihat seseorang di sebuah danau. Ia pun langsung teringat kalau orang tersebut adalah penjaga kuil biara di belakang istana Siling, dan orang tua itu bernama Chen Mo. Melihat kedatangannya, Long King berniat pergi dari sana, karena ia menganggap semua yang berhubungan dengan istana Siling adalah penyebab semua yang ia alami sampai saat ini. 你选择黑暗，光明。却比你先走出幻境。什么绝对的，是我黑暗中的眼。就让我给你。你个臭要饭！ Akan tetapi, Chen Mo meyakinkan Long King kalau Long King masih bisa untuk mengubah takdirnya. Mendengarkan hal tersebut, Long King sesaat menjadi sadar kalau yang dialaminya saat ini merupakan akibat dari kesombongan dirinya, yang selalu menganggap kalau tidak ada yang lebih hebat darinya. Terlihat, Long King yang sudah menyadari kesalahannya meminta kepada Chen Mo untuk membawanya ke kuil biara di belakang istana Siling dan menjadikannya seorang murid. Karena ia yakin hanya Chen Mo yang bisa mengubah dirinya saat ini. Akan tetapi, orang tua itu mengatakan kalau ia tak bisa ikut pergi dengannya, karena Long King harus merenungi semua kesalahannya terlebih dahulu dan menyuruh Long King ke kuil biara di belakang gunung istana Siling. Dan di sana ia akan bertemu dengan seseorang penjaga kuil biara yang nantinya orang tersebut akan membantu Long King untuk bisa menjadi lebih baik. Terlihat, Junmo dan Liman menemui Ningqi. Melihat kedatangan mereka, Sang Sang dengan cepat membuatkan teh untuk mereka. Di saat Junmo memberikan teh kepada Ningqi, tiba-tiba Junmo dengan mudah melewati mantra dari sang master. Melihat hal itu, Ningqi bertanya kepada Junmo, kenapa dirinya tak bisa melewati segel itu. Lalu Junmo memberitahukan kepadanya hanya orang yang hebat saja yang bisa melewati segel dari sang master. Seketika Ningqi mulai menyadari kalau kekuatan yang ia miliki saat ini masih sangat lemah. Lalu Liman memberitahukan kepada Ningqi alasan dari sang master mengurungnya di sana. Ternyata sang master menyadari kalau Ningqi masih memiliki sifat yang gegabah dan belum bisa mengendalikan kekuatan iblisnya, apalagi ditambah kekuatan bela diri Haoran yang berada di dalam tubuhnya. Dari situlah Ningqi harus bisa berusaha menjernihkan pikirannya dan menyatukan kedua kekuatan tersebut. Jika Ningqi berhasil, maka ia baru bisa keluar dari sana. Terlihat, Liu berada di akademi. Ia merupakan kakak tertua dari perguruan Jiange. Di sana ia bertemu dengan Guru Chao. Ia mengatakan kepada Guru Chao kalau maksud kedatangannya di akademi ingin mencari Ningqi dan berniat untuk bertarung dengannya. Sesaat, Guru Chao memberitahukan kepada Liu kalau saat ini Ningqi tidak berada di akademi karena Ningqi sedang mendapatkan hukuman dari sang master. Mendengarkan hal tersebut, Liu yang sudah terlanjur berada di sana mau tidak mau harus menunggu sampai Ningqi kembali. Singkat cerita, Xiao Tang yang hendak mencari Ningqi tak sengaja melihat Pipi di sana. Ia menyadari kalau Pipi merupakan tuan ke-12 yang dimaksud oleh Ningqi saat itu. Ia pun berniat untuk mengikuti Pipi. Sesampainya Pipi di rumah Ningqi, tiba-tiba Xiao Tang muncul di sana. Tentu saja Pipi merasa terkejut. Lalu Pipi bertanya siapa dirinya dan kenapa mengikutinya sampai ke sana. Xiao Tang menjawab kalau ia berasal dari suku Mo dan berniat untuk mencari Ningqi saat ini. Sesaat Pipi merasa heran kenapa bisa ada suku Mo berada di negara Tang. Ia pun menyuruhnya untuk segera pergi dari sana karena ia tak ingin orang lain mengetahui ada suku Mo di negara Tang. Akan tetapi, ia tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Ningqi, karena Ningqi telah berjanji akan menjadikannya seorang murid dari sang master. Mendengarkan hal tersebut, Pipi merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi, dan ia berusaha untuk kabur dari sana.
Di saat sang yang hendak membawakan air untuknya, tiba-tiba ia bisa melewati segel yang dibuat oleh sang master. Ningki pun bertanya kepadanya, kenapa ia bisa melewati segel tersebut. Lalu sang menjawab kalau ia merupakan murid dari Guru Wei. Dan Guru Wei pernah berpesan kepadanya, jika ingin memiliki kekuatan yang hebat, maka orang itu harus berpikir secara jernih. Terlihat ia menunjukkan kekuatan cahaya miliknya. 你看，就像这样到静止。 Ningki yang melihat hal tersebut mencoba untuk memegang cahaya yang berada di jari Sangsang. Di saat Pipi berusaha melarikan diri, terlihat Xiao Tang dengan mudah mengejarnya dan memberikan surat perjanjian dari Ningki kepadanya. Xiao Tang meminta bantuan kepada Pipi untuk menyampaikan pesan kalau ia ingin menjadi murid dari sang master. Tak lama kemudian, Liman datang menemui mereka dan master mendengarkan pembicaraan mereka. Tak disangka kalau Xiao Tang boleh ikut dengannya dan master juga mengangkatnya menjadi murid, tapi bukan murid dirinya, melainkan murid dari Yulian, kakak ketiga. 会当凌绝，我还能进呢，我还能再出呢。宁缺，宁缺，再出来，Sesampainya di sana, ia langsung memberitahu Ningki kalau ada dua orang sedang mencarinya. Ningki yang merasa penasaran bertanya siapa orang tersebut. Pipi mengatakan kalau orang itu merupakan seorang gadis yang sangat cantik dan memiliki keberanian di dalam dirinya. Seketika Ningki mengingat kalau orang itu adalah Xiao Tang. Akan tetapi ia merasa heran kenapa Pipi bisa memuji seorang perempuan, dan Ningki merasa kalau Pipi telah menaruh hati kepadanya. Di saat Pipi yang hendak pergi, ia memberikan sebuah buku kepadanya, dan ia juga menyampaikan kalau ada satu orang lagi yang mencarinya, dan orang tersebut adalah Liu, yang berasal dari perguruan Jiange. Terlihat Xiao Tang menemui Yulian. Di sana Yulian mengatakan kepadanya kenapa Xiao Tang ingin menjadi muridnya. Lalu ia menjawab kalau ia hanya ingin menjadi seorang perempuan yang hebat. Sebelum Yulian menerimanya, ia memberikan tantangan kepada Xiao Tang untuk melompat sebanyak 129 kali dari atas tebing di sana. Dan jika ia berhasil, Yulian akan menerima Xiao Tang sebagai muridnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung pergi dan mencoba tantangan tersebut. Terlihat Xiao Tang berjuang dengan sangat keras. Sesaat Pipi menemui Xiao Tang dan melihat semua perjuangan darinya. Pipi yang merasa kasihan menyuruhnya untuk segera berhenti. Akan tetapi, ia tidak memperdulikan perkataan Pipi dan terus saja melanjutkan tantangan tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil melewati semua tantangan yang diberikan oleh Yulian kepadanya. Xiao Tang seketika langsung pingsan. Pipi yang melihatnya dengan cepat membawanya pergi dari sana untuk diselamatkan. Singkatnya, Yulian dan Xiao Tang menemui Ningki. Yulian memberitahunya kalau Xiao Tang sudah menjadi muridnya saat ini. Mendengarkan hal tersebut, Ningki berpesan kepada Xiao Tang agar bisa berlatih dengan baik dan tidak melanggar aturan yang ada di hutan akademi. Sesaat, sang menemui mereka. Xiao Tang yang melihat kedatangannya
langsung menyadari kalau Sang adalah orang yang sering diceritakan oleh Ningki saat berada di hutan alam liar dan menganggap kalau Sang bisa menjadi temannya. Terlihat, Yulian memberikan sebuah buku kepada Ningki dan memberikan semangat agar ia bisa keluar dari segel tersebut. Tak hanya Yulian, ternyata semua kakak seperguruannya secara bergantian menemui Ningki dan memberikan semangat kepadanya. Di lain tempat, Pendeta Langit beserta pasukan Istana Siling telah tiba di negara Tang. Terlihat sahabat kakek legend menyambut kedatangan dari mereka. Di sana, Pendeta Chen mengatakan kalau tujuan mereka berada di negara Tang ingin menjemput penerus kuil cahaya dan orang tersebut adalah Sang dan berniat membawanya untuk pergi ke kuil cahaya di Istana Siling. Dan sahabat kakek legend memberitahukan kalau saat ini Sang berada di akademi. Singkatnya, sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Sang. Terlihat, Sang kebingungan karena mereka menghalangi jalannya. Di lain sisi, Pipi berlari menemui Ningki. Di sana ia mengatakan kalau Sang hendak dibawa oleh orang-orang dari Istana Siling. Mendengarkan hal tersebut, Ningki pun tak ambil diam. Ia pun berusaha dengan sekuat tenaganya agar bisa keluar dari tempat tersebut. Namun usahanya sia-sia, karena ia tetap saja tidak berhasil keluar dari sana. Ia yang sempat frustasi sesaat teringat dengan perkataan Sang. Kalau Ningki mau keluar dari goa itu, ia harus memiliki pikiran yang jernih dan menghapus semua sikap gegabahnya. Apabila Ningki bisa berkonsentrasi dan menjernihkan pikirannya, Sang yakin Ningki dapat keluar dari goa tersebut dan melewati segel itu. Seketika semua ucapan dari Sang ia lakukan, dan tiba-tiba ia berhasil keluar dari sana. Dan setelah itu ia dengan cepat pergi dari sana untuk menyusul Sang. Singkatnya, Ningki tiba di sana. Sang yang melihat Ningki bisa keluar dari goa tersebut merasa sangat senang. Di sini ia dengan terang-terangan mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan siapapun membawa Sang. Apabila Istana Siling masih memaksa, ia sendiri yang akan memulai pertarungan. Perdebatan di antara mereka pun terjadi. Demi untuk mempertahankan Sang, Ningki berkata kalau ia hendak menikahi Sang. Tentu saja semua itu ia lakukan agar ia tetap bisa bersamanya. Mendengarkan pernyataan dari Ningki, akhirnya para pendeta Istana Siling menunda rencana mereka untuk membawa Sang dan memberikan Sang waktu 3 hari untuk memikirkan semuanya ini. Dan setelah itu mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, Ningki dan Sang yang hendak pulang bertemu dengan Liu yang sudah menunggunya sejak lama. Terlihat, Liu mengeluarkan sebuah pedang. Seketika Ningki teringat kalau pedang tersebut merupakan milik dari Xiao Su. Ningki pun bertanya keberadaan Xiao Su saat ini. Tanpa memberitahukan apa-apa, Liu langsung menyerang Ningki di sana dan pertarungan pun terjadi. Terlihat, Ningki yang merasa sangat marah tiba-tiba mengangkat pedang miliknya. Tak disangka pedang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat begitu terang. Liu yang melihat cahaya tersebut seketika tak bisa melihat apapun dan kini matanya telah menjadi buta. Ternyata kekuatan yang Ningki keluarkan merupakan gabungan antara bela diri Hauran dan kekuatan iblis. Kini, dua kekuatan itu telah menjadi satu dan menghasilkan kekuatan yang positif.